Belajar mandiri, pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelatihan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ahmad Hisan Widya Iswara, Balidiklat Keagamaan Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan presentasi multimedia pembelajaran menggunakan atau berbasis artificial intelligence yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Para sobat pelatihan yang saya banggakan, tujuan dari mata pelatihan ini adalah bagaimana Anda sebagai peserta pelatihan mampu untuk membuat atau mengembangkan presentasi multimedia menggunakan atau berbantuan AI. Sobat pelatihan, saya yakin para sobat pelatihan tidak asing lagi dengan istilah presentasi multimedia. Multimedia presentasi adalah penggunaan beragam elemen seperti teks, gambar, audio, video, bahkan animasi yang mana digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Dalam konteks presentasi multimedia dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau untuk menjelaskan konsep atau memperkenalkan suatu topik dengan lebih efektif. Itulah istilah dengan presentasi multimedia. Sobat pelatihan, berkat keefektifannya dalam menyajikan pesan, maka saat ini media presentasi banyak diaplikasikan untuk keperluan, salah satunya adalah pendidikan dan pembelajaran. Beberapa kelebihan dari media presentasi antara lain yang pertama adalah dapat menyajikan teks, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, video yang mana tentunya akan lebih menarik. Terus yang kedua yaitu dapat menjangkau kelompok lebih banyak. Dan dalam penyajiannya, multimedia presentasi ini bisa disesuaikan temponya. Yang selanjutnya yang keempat, penyajian masih bisa bertatap muka dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Itulah beberapa kelebihan dari presentasi multimedia. Sobat pelatihan, ketika Anda mau menyusun presentasi multimedia, maka harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan interaksional. Ya, prinsip pertama di sini yaitu dalam pengembangan multimedia presentasi ini memastikan bahwa konten yang disajikan sesuai dengan tujuan interaksional. Artinya, setiap elemen dari multimedia yang digunakan harus mendukung atau mengarahkan kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Dan tentu di sini adalah setiap slide atau bagian-bagian dalam presentasi multimedia tersebut harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan prinsip dari penyusunan presentasi multimedia di sini, yaitu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ya, prinsip kedua di sini adalah mempertimbangkan karakteristik siswa di sini sebagai audiens utama dari presentasi multimedia pembelajaran Anda. Ya, dalam pengembangannya yang itu penting untuk memahami kebutuhan ataupun minat dan latar belakang dari siswa itu sendiri. Itu prinsip yang kedua. Sobat pelatihan, prinsip yang ketiga yaitu mudah bagi siswa dalam belajar. Artinya, prinsip ketiga ini menjadikan multimedia presentasi mudah dipahami oleh siswa Anda. Elemen-elemen di sini perlu diperhatikan yaitu terkait dengan teks yang digunakan, gambar, audio. Ini harus disusun rapi dan pastikan juga informasi yang disajikan tidak terlalu kompleks dan tentunya di sini harus mudah diikuti. Itu prinsip yang ketiga. Yang keempat di sini adalah kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Ya, prinsip terakhir ini yaitu menjaga kebenaran dari materi yang disampaikan dalam presentasi itu sendiri. Ya, setiap informasi harus diverifikasi dan didukung oleh sumber yang kredibel. Selain itu juga penting untuk menjaga kemenarikan sajian dari presentasi yang Anda buat.
Sobat pelatihan, selanjutnya kita akan berbicara tentang peran Artificial Intelligence atau AI dalam pengembangan presentasi multimedia. AI memiliki peran penting dalam pengembangan presentasi multimedia, khususnya yaitu dalam meningkatkan kualitas, relevansi, dan interaktivitas presentasi tersebut. Apa saja peran AI di dalam pengembangan presentasi multimedia? Yang pertama yaitu personalisasi konten. Oke, AI memungkinkan pembuatan dari presentasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari audiens kita, yaitu tentunya adalah siswa. Ya, dengan menganalisis tentang siswa, yaitu menganalisis data tentang siswa atau audiens, AI dapat menyesuaikan konten presentasi yang kita buat agar sesuai dengan tingkat pemahaman ataupun minat dan daya serta gaya belajar dari siswa kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang berhubungan dengan pengenalan teks dan suara. Ya, teknologi pengenalan teks dan suara di sini yang terintegrasi dalam AI memudahkan pembuatan presentasi untuk menyusun teks yang merubah suara menjadi teks atau sebaliknya. Ya, dengan AI transkripsi otomatis dapat dilakukan untuk mengubah materi pembelajaran yang awalnya berbentuk suara bisa menjadi teks tertulis. Penggunaan teknologi di sini akan membuat sebuah proses pengembangan konten dari multimedia ini menjadi lebih efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan peran AI di sini yaitu pencarian konten multimedia. AI dapat membantu mencari konten atau elemen yang relevan dengan topik presentasi yang dibuat. Dengan kemampuannya yaitu menganalisis citra dan pemrosesan bahasa alami, AI di sini dapat mengidentifikasi gambar, video, ataupun elemen multimedia lainnya yang sesuai dengan materi yang ingin disampaikan dalam presentasi multimedia itu sendiri. Itu yang ketiga. Sobat pelatihan, selanjutnya pembelajaran otomatis. Ya, AI dapat melakukan pembelajaran otomatis berdasarkan data dan informasi yang relevan. Ya, dalam konteks presentasi multimedia, AI dapat membantu menghasilkan desain yang berhubungan dengan tata letak dari presentasi yang kita buat, pemilihan animasi, dan penyesuaian konten secara otomatis. Ini tentunya peran AI di sini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan dari presentasi multimedia yang kita buat. Yang kelima yaitu interaktivitas. AI memungkinkan integrasi elemen interaktif dalam presentasi. Ya, dengan teknologi AI di sini seperti chatbot atau asisten virtual, presentasi dapat menjadi tentunya akan menjadi lebih interaktif dengan memungkinkan audiens untuk berinteraksi seperti menjawab kuis yang ada di presentasi tersebut. Itu yang kelima. Selanjutnya yang terakhir dari peran AI di sini yaitu evaluasi dan analisis. Ya, AI juga dapat berperan dalam mengumpulkan data dan menganalisis kinerja dari presentasi yang kita buat. Ya, AI dapat membantu mengukur tingkat pemahaman dari audiens, mendapatkan umpan balik secara real time tentunya, dan memberikan informasi yang berharga untuk meningkatkan atau pengembangan presentasi berikutnya. Itu beberapa hal peran AI di dalam pengembangan presentasi multimedia. Sahabat pelatihan, selanjutnya aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi multimedia? Tentu di sini AI atau Artificial Intelligence sudah banyak yang berhubungan dengan aplikasi yang membuat presentasi multimedia. Salah satunya kita bisa memanfaatkan ChatGPT ya, dengan PowerPoint juga bisa, atau aplikasi yang familiar sekarang yaitu Canva, Tom App nanti bisa kita lakukan untuk membuat presentasi multimedia, dan masih banyak aplikasi AI yang bisa digunakan untuk membuat presentasi media. Sobat pelatihan yang saya banggakan, itulah beberapa terkait dengan aplikasi
AI yang dapat digunakan untuk pembuatan presentasi multimedia. Nanti silakan Anda explore terkait dengan beberapa aplikasi yang saya sebutkan tadi. Oke, di video berikutnya nanti kita akan membahas dan mempraktekkan beberapa aplikasi yang tadi yang saya sebutkan. Dalam video berikutnya kita akan praktek bersama-sama bagaimana memanfaatkan aplikasi yang tadi seperti ChatGPT, lanjut di convert menjadi sebuah presentasi menggunakan PowerPoint atau kita menggunakan aplikasi Canva. Oke, sahabat pelatihan, demikian video pembelajaran kita yang telah membahas tentang pembuatan presentasi multimedia dengan memanfaatkan AI atau berbasis dengan artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.